Permasalahannya, di dalam ajaran Buddha ada reinkarnasi. Di dalam agama Islam atau agama monoteisme itu tidak ada reinkarnasi. Ini hanya salah persepsi tampaknya. Orang penyanyi dari Turki yang sudah tidak laku lagi karena usianya sudah mencapai 70 tahunan kira-kira, ucapkan bismillah, astagfirullah, alhamdulillah dan lain sebagainya. Siapakah dia sesungguhnya? Baper jadi suka beneran kan? Ada. Nah itu. Tapi suami orang. Udah sakit gitu kan, udah kayak yang mau lengket, tapi dia terus gitu kan. Dipaksa terus. Dan keluarnya juga pernah ada yang gitu. Di dalam. Ya sebenarnya aku nggak pernah. Ikutilah video ini sampai tuntas supaya tidak salah persepsi. Selamat menyaksikan. Pro dan kontra tentang Siddhartha Gautama adalah Nabi Zulkifli semakin hari semakin jadi perbincangan. Jika benar Siddhartha Gautama itu adalah Nabi Zulkifli, akan banyak hal-hal yang mirip ajarannya dengan yang dijunjung tinggi di dalam ajaran agama Islam. Mari kita kaji. Dengan adanya perjalanan jauh para biksu menuju Borobudur saat ini, mereka jalan kaki dengan pakaian serba kuning, dan di beberapa stasiun televisi atau beberapa channel YouTube juga ada yang membahas ternyata mereka itu seharusnya tidak mempergunakan sendal, tetapi benar-benar kaki telanjang. Bahkan sampai telapak kakinya itu tebal, untuk menghilangkan ketebalannya itu sampai ada yang menghamplas kulit maka pas saya pulang kakinya. sampai Indonesia, saya beli itu kertas apa namanya? Amplas. Kertas amplas untuk saya amplas. Amplas, iya benar, ada tuh. Karena dalam tradisi Islam itu di Hadramut, di Yaman sana, ada tradisi untuk nyeker, Bante, untuk kita mendapatkan keberkahan dari tanah itu, karena kita meyakini tanah itu sebagai tanah suci, di mana di sana lahir banyak orang-orang mulia. Maka untuk mengambil keberkahannya kita gak pakai sendal, ya udah kita nyeker aja di sana gitu untuk mendapatkan keberkahan. Begitu juga kita juga akan diajarkan kalau di Islam makan pun juga nyeker pakai tangan, Karena sering berjalan tanpa alas kaki, sampai menginjak beling pun, kaca, pecahan kaca itu tidak luka saking tebal-tebalnya telapak kakinya itu. Padahal intinya kenapa tidak boleh mempergunakan sendal? Menurut beberapa biksu mengatakan supaya tidak ada keterikatan dengan duniawi. Bahkan baju kuningnya pun itu olahraga, jalan kaki, apapun kegiatannya ya bajunya itu. Tidur, kegiatan apapun bajunya hanya itu saja, tidak ada baju yang lain. Itu salah satu di antaranya. Permasalahannya, di dalam ajaran Buddha ada reinkarnasi. Di dalam agama Islam atau agama monoteisme itu tidak ada reinkarnasi. Ini hanya salah persepsi tampaknya. Jika benar Siddhartha Gautama itu adalah Nabi Zulkifli, di dalam ajaran agama Islam itu manusia nanti setelah meninggal akan hidup kembali. Itulah yang disebut dengan reinkarnasi. Mungkin ya, boleh beda pendapat. Yang beda pendapat silahkan saja komentar di ruang komen ini ya, supaya kita bertukar pikiran. Pengertian reinkarnasi itu memang manusia itu setelah meninggal akan hidup kembali di alam yang berbeda tentunya. Permasalahannya, di dalam reinkarnasi itu ada manusia yang hidup kembali menjadi binatang lembu, ada yang menjadi cicak,
ada yang menjadi buaya, ada yang menjadi laba-laba, atau mungkin belalang dan lain sebagainya, begitu kan? Nah, di dalam ajaran agama Islam juga kan ada bahwa di alam nanti setelah meninggal ada manusia yang jalan kakinya di atas, kepalanya di bawah. Ada orang yang makannya itu bangkai busuk, itu dimakan, makan lagi begitu kan. Ada juga yang jalannya merangkak, dan masih banyak lagi. Mungkin itu perumpamaan. Yang jalannya merangkak kan laba-laba, yang makan bangkai itu kan buaya. Jadi di alam sana, di ajaran agama Islam atau agama monoteisme juga, setelah meninggal itu mereka hidup kembali, ya seperti itu. Agak mirip kan dengan ajaran reinkarnasi. Kalau reinkarnasi itu setelah meninggal kemudian lahir kembali dalam wujud yang berbeda. Meninggal, lahir kembali, meninggal, lahir kembali, itu reinkarnasi. Nah, di dalam ajaran agama Islam, orang meninggal di alam sana nanti mereka masuk ke surga atau neraka tergantung amal perbuatan saat ini. Tapi bagi mereka yang selalu dekat dengan Tuhannya, banyak yang masuk neraka dulu sebelum masuk ke surga. Nah, di neraka itu adalah digodok sampai habis dosa-dosanya. Ada yang makan bangkai, kerjaannya terus makan bangkai, bagi orang-orang yang suka berzina katanya kan seperti itu. Ada orang yang jalannya merangkak seperti binatang, tergantung pada dosa-dosanya itu. Nah, ini perlu direnungkan. Jika benar Siddhartha Gautama itu adalah Nabi Zulkifli, mari kita renungkan bersama-sama. Peristiwa ini hubungkan juga dengan perjalanan jauh para biksu menuju Borobudur. Mari kita renungi. Mereka itu sudah meninggalkan hukum dunia. Dan tampaknya ajaran seperti ini, nah, kalau kita tonton video berikut ini ya, boleh cari di channel aslinya ya, dari awal sampai akhir tonton. Para biksu, pendeta itu ketika berdialog tentang ajaran agama mereka, itu hubungkan dengan ajaran monoteisme, apakah Kristen atau dengan Islam. Tentu Kristennya, yang Kristen menganggap Tuhannya itu hanya satu ya, tidak berbeda dengan ajaran Islam. Sebab di Kristen juga kan banyak yang sama seperti Islam, tidak menuhankan Yesus ya, tetapi Yesus itu adalah utusan, kan ada yang seperti itu. Nah, begitu juga dengan ajaran Buddha, ajaran Islam, ajaran yang lain, nanti kita hubungkan. Tampaknya ajaran agama di dunia ini sama. Yang bikin baper enggak gitu? Baper jadi suka beneran gitu. Ada. Nah itu. Tapi suami orang. Ya sebenarnya aku nggak pernah sih order kayak gitu. Oh gitu. Terus gimana tuh sekarang? Ya mohon maaf aja sih sebenarnya ya. Ya aku nggak jadi aja gitu. Ya aku udah jauh-jauh kesini terus. Kadang hal terberat yang misalkan kita dapat uang dari yang kayak gitu ya, terus ibu tuh minta buat sedekah misalkan, buat ke masjid kayak gitu, nggak mau ngasih, cuman gimana gitu. Tapi kan pengen ngasih kebaikan juga. Kan udah gede, sudah waktunya mencari uang. Tidak memberitahu bagaimana cara mendapatkan uang itu. Tahu-taunya bicara aja, silahkan cari kerja. Harusnya
kita itu sebagai orang tua mempersiapkan apakah bekerjanya di bidang wira swasta apa. Misalkan membudidaya jamur, begini tahapannya dipantau. Bukan cari kerja semua orang juga sama. Dengan banyaknya lulusan sekolah menengah sampai perguruan tinggi, cari lapangan kerja susah. Dengan lahirnya konglomerat atau kesenjangan antara ekonomi kuat dengan ekonomi miskin, maka jual diri itu merajalela. Oh. Oh iya. Karena bahan baku karungan sebut dia ada di sini semua. Bagus. Ya, Di sini bisa kan ya? Mesin mixer. usaha nih. Capek. Enggak sih. Saya. Emang itu yang dibakarnya apa? Jamur apalagi puasa, Mak. Insya Allah puasa kemarin sekali sampai 16.000. Kita satu hari. Yang digodoknya itu apa? Air? Sebut bergaji. Sehari sebaik job namanya. Jadi media jamurnya Sirkulasinya bisa hari. Ternyata serbuk gergajinya bisa dijadikan arang ya? Kalau sudah nggak dipakai? sudah habis produksi bisa dijadikan arang.